Suriah hancurkan 10 rudal dari jet tempur F-16 Israel. Wakil Kepala Pusat Rusia untuk Rekonsiliasi Pihak yang Berperang di Suriah, Laksamana Muda Vadim Kulit mengatakan pesawat tempur F-16 Israel menembakkan 12 rudal ke Suriah pada Rabu malam. Namun militer Suriah berhasil menghalaunya. Dilansir dari Sputnik News, militer Suriah menghancurkan 10 rudal diantaranya dengan sistem pertahanan udara Buk M2A dan rudal jarak pendek Pansir S buatan Rusia. Dari pukul 2.28 hingga 2.38 pagi, 6 pesawat tempur taktis F-16 Israel dari wilayah udara Lebanon menyerang sasaran di Provinsi Homs, Suriah dengan 12 peluru kendali, kata Kulit dalam sebuah pengarahan. Pasukan Pertahanan Udara Angkatan Bersenjata Suriah menghancurkan 10 rudal dari Rusia, membuat sistem Buk M2A dan Pansir S, tambah Kulit. Kulit juga menyatakan seorang tentara Suriah terluka akibat serangan udara itu. Serangan Israel telah diluncurkan ke kota kuno Homs dengan laporan menunjukkan beberapa ledakan terdengar di lingkungan Al-Mahata. Namun tidak ada bom ataupun tidak ada korban. Saat itu terekam video yang belum dikonfirmasi dari serangan dini hari menawarkan sekilas apa yang diyakini sebagai rudal yang masuk. Serangan itu menandai insiden keempat yang dilaporkan oleh Suriah pada November, sejak perang saudara pecah di Suriah pada tahun 2011 lalu. Israel telah ikut campur dan melakukan beberapa serangan terhadap tetangga regional tersebut. Warga Zionis luka-luka kena tembakan, Israel menghadapi Hamas di jalur Gaza. Militer Israel melancarkan gempuran udara terhadap posisi militer Hamas di wilayah jalur Gaza pada Rabu kemarin. Gempuran itu dilancarkan setelah seorang warga Israel mengalami luka-luka usai terkena tembakan dari wilayah jalur Gaza. Seperti dilansir AFP, sejumlah sumber keamanan di Gaza melaporkan bahwa gempuran Israel itu menargetkan 4 lokasi yang digunakan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam. Insiden itu bertepatan dengan hari terakhir latihan militer yang digelar faksi-faksi persenjataan di wilayah Gaza. Disebutkan juga bahwa serangan udara itu dilancarkan setelah seorang warga Israel mengalami luka-luka akibat tembakan di dekat pembatas yang memisahkan Gaza dari Israel. Militer Israel dan militan Hamas di Gaza sudah sering terlibat konflik sebelumnya. Konflik terbaru yang berlangsung selama 11 hari terjadi pada Mei lalu, yang menandai konflik besar keempat antara kedua pihak sejak Hamas menguasai Gaza pada tahun 2007 lalu. Sejak kesepakatan gencatan senjata berlaku pada akhir Mei lalu, dilaporkan hanya 5 roket atau mortir yang ditembakkan dari Gaza ke wilayah Israel. Kutip Al-Quran, Iran ancam meledakkan situs nuklir Israel. Iran telah mengancam akan meledakkan reaktor nuklir di Mona di Israel dengan serangan rudalnya. Korps Garda Revolusi Islam mengutip dalil Al-Quran saat memposting video simulasi serangan terhadap situs nuklir tersebut. Video itu diposting di akun Twitter yang dijalankan oleh IRGC pada hari Jumat atau hari penutupan latihan perang Great Prophet 17. Video itu memperlihatkan rentetan serangan rudal menghancurkan tiruan dari reaktor nuklir di Mona di Negev, Israel
Israel. Kemudian pada hari itu kami, Tuhan, akan memberimu pukulan paling keras. Kami pasti akan memberikan hukuman, tulis IRGC dalam bahasa Arab dengan menyertakan tanda pagar Dimona. Menurut media Israel, Jerusalem Post Senin 27 Desember, tweet IRGC itu secara harfiah mengutip penggalan dari dalil Al-Quran, yaitu surat Al-Anfal ayat 60. Teks Arab dari penggalangan dalil tersebut juga dituliskan dalam gambar Twitter berupa lengan memegang senapan. Terjemahan lengkap dari ayat suci itu adalah, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizolimi atau dirugikan. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC juga menerbitkan sebuah video simulasi serangan itu pada hari Minggu 26 Desember yang menunjukkan tiruan dari situs nuklir Dimona sebagai target operasi simulasi. Reaktor Dimona yang secara resmi dikenal sebagai Shimon Peres Negev Nuclear Research Center ditandai sebagai pusat produksi WMD, senjata pemusnah massal dalam video beresolusi tinggi tersebut. Sebanyak 16 rudal balistik dan 5 drone bunuh diri diluncurkan terhadap target tiruan dalam operasi simulasi oleh militer Iran. Ketegangan terus memanas antara Iran dan Israel dalam beberapa pekan terakhir ketika perundingan nuklir antara Teheran dan negara-negara kekuatan dunia terhenti di Wina. Israel telah bersumpah bahwa jika program nuklir Iran mencapai tahap yang mendekati produksi senjata atom, ia akan bertindak terlepas dari kesepakatan yang dicapai Amerika Serikat dan negara kekuatan dunia lainnya dengan Teheran. Sebuah artikel yang diterbitkan oleh Jerusalem Post pada hari Minggu mengatakan ancaman Iran seperti itu lebih penting daripada sebelumnya. Eskalasi berbahaya dalam retorika itu juga terkait dengan Iran yang mengungkapkan aspek program drone dan teknologi barunya, tulis media Israel tersebut. Kembali pada Januari 2012, media Israel melaporkan bahwa Komisi Energi Atom negara Yahudi telah memutuskan untuk menutup sementara reaktor nuklir Dimona dengan alasan utama kerentanan terhadap serangan dari Iran. Target utama rudal balistik jarak jauh Iran adalah Israel dan kemungkinan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah serta instalasi minyak vital. Israel memiliki salah satu sistem pertahanan rudal paling terkonsentrasi di dunia yang dikenal sebagai Iron Dome. Pangkalan Amerika Serikat juga dipertahankan oleh sistem pertahanan rudal Patriot dan sistem pertahanan rudal lainnya. Fasilitas nuklir Iran, besok Komandan IRGC Mayor Jenderal Hussein Salami mengatakan pada hari terakhir latihan perang Great Prophet 17 pada hari Jumat pekan lalu bahwa latihan tersebut membawa peringatan keras terhadap ancaman yang dibuat oleh pejabat rezim Zionis.